Sobat Survivor dari kawasan pemukiman transmigrasi tahun 2004, Asian Survivor kembali memasuki pemukiman transmigrasi SP1, pemukiman transmigrasi Tanjung Buka, Kelurahan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Anda bisa melihat suasana lahan pertanian mereka. Untuk masuk ke akses ini sudah ada betonisasi, semenisasi seperti ini. Jadi persiapan untuk menanam padi dalam skala besar di lokasi ini. Dukungan pemerintah sudah mulai masuk untuk mendukung ketahanan pangan untuk wilayah Kabupaten Bulungan, khususnya di SP ini. Nah, Sobat Survivor, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan salah satu narasumber legend kita. Di awal-awal saya merintis karir sebagai seorang YouTuber, dulu di masa pandemi, saya bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat di sini yang begitu religius dan juga semangat pantang menyerah dalam bertani. Nah, kebetulan sedang beristirahat saat ini. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir sekian tahun ya kita ndak ketemu. Ada sekitar Tuntas lahan, tuntas harapan. Ikuti terus cerita kami, petani transmigrasi di YouTube channel Asian Survivor. 10 lah. 10 tahun, tapi wajahnya masih terlihat sangat muda ini. Waduh. Ya, sepertinya awet muda. Muda wajahnya, mudah-mudahan tahan. Umurnya tidak bisa dibilang muda. Ya, jadi Sobat Survivor mungkin masih ingat dengan konten kita kemarin. Ada satu pesan istimewa yang sampai viral itu banyak penontonnya. Itu terkait kalau mau dibantu terima kailnya, atau gimana tuh kemarin tuh, Pak? Ya, yang kemarin itu aku pada waktu ke Jawa, ponaan, cucu sama bilang cucu, Mbah, ada di HP, Mbah, canggul-canggul. Ya namanya tani, makanya sekarang ini kita buat judul CUT. Apa itu? CUT, sampean sekolah kok nggak bisa CUT? CUT itu cut, apa itu? Cara usaha tani. Oh gitu ya, CUT. C cara, U usaha, T tani. Oke. Cara usaha tani, channelnya RCTI. Oh. Lah, Jadi saya lihat di sini sudah mulai persiapan buka lahan lagi. iya. Sudah mulai buka lahan lagi, lahannya yang kemarin masih berumput, sekarang mulai tanam lagi. Ya, sekarang dibuka RCTI-nya ya. Iya. CUT tadi, cara usaha tani. Apa yang mau dibagikan tentang cara itu, Mbah? Cara CUT-nya RCTI. Wah, itu piye itu? Aku Channel RCTI. Bukan, ini channelnya Asian Survivor. Enggak, dari saya sendiri bikin channel RCTI. Apa itu Istilah RCTI? TV kan buka channel RCTI, Indosat dan sebagainya. RCTI gitu. itu nanti hubungannya kita bertani kepada Allah, tani kepada manusia, bernegara. Jadi RCTI rame-rame, cinta, iman. Wes, dalam nih, dalam. Kita seorang hamba Allah, kalau tidak rame-rame, berlomba-lomba mencari cinta, iman. Jadi semua di dunia itu intinya cari cinta. Nah, cinta yang pertama harus cinta kepada Allah. Tapi kebanyakan sekarang paling tidak cinta harta. Nomor 2, cinta istri atau wanita. Kok bisa wanita kok dibikin nomor 2? Karena orang mau punya suami istri, nggak punya harta, gila, nggak bisa nikah. Apalagi zaman-zaman kita di Kalimantan ini, orang laki-laki itu murah. Mencari seorang perempuan harus ada uang 30 juta atau miliaran. Namanya jujuran. Jadi kalau di Jawa orang laki-laki mendapat santunan, kalau di Kalimantan laki-laki tambah memberi santunan yang perempuan. Kalau perempuan itu cantik jelita, jujurannya mahal sekali.
Lah, jujuran ini tidak ada kaitannya hukum nikah, tapi ada sunahnya. Sunah nikah itu disebarluaskan. Lah, sebarluaskan itulah untuk menjadikan suatu pesta. Lah, pesta itu membutuhkan biaya. Lah, biaya kalau sederhana ya sedikit, kalau mewah-mewah pakai rasmanan dan lain sebagainya, pakai pengantin-pengantin rias. Nah, itulah dari membahas pengantin ini kita hidup. Sebelum hidup ini sudah dirancang jadi kemanten 4 kali. Wah, piye itu ceritanya, Mbah? Lah, Berhubungan kalau orang laki-laki itu menjadi pengantin 4 kali, kalau orang perempuan hanya 3 kali. hubungannya sama lahan yang mau kita bahas nih piye ini, Mbah? Iya, nantilah. Oh, belum, masih panjang nanti ya? Oke. kita jalan-jalan. Oh, gitu ya. Lah, karena itulah 4 kali pengantin. 1, kita waktu lahir jadi pengantin. Paling tidak orang itu kalau sudah lahir dilihat selamat, tertawa semua, senang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pengantin kalau sudah berani khitan, menjalankan sunnah Rasul, sunnah Ibrahim, sunat atau khitan, Ya, itu pengantin yang kedua. Itu laki-laki. betul. Kalau yang ketiga, nikah bersuami istri. Lah, itulah tadi biayanya sangat mahal. Yang keempat, nggak bisa melihat, nggak bisa melaku jadi pengantin, nggak bisa apa-apa dan tidak punya rumah sekalipun, alias pati datang. Israel mendatangi, mencabut nyawa. Lah, itu pantangan yang paling berat. Makanya RCTI ini rame-rame cinta iman. Amin. Luar biasa. Lah, Waduh. keimanan kita ini ayolah dicari bertani. Karena Al-Qur'an itu di dalam surat Waqiah, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lah juga Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan tani itu kajar in akhraja syat'ahu fa'azarahu ila akhirih. Lah, sekarang kita suatu termasuk akan melaksanakan pemberantasan perang Terhadap kelaparan. alas. Perang alas kita. Tapi sebelumnya nih, Mbah. Ya, sebelumnya nih, Mbah, saya mau ada amanah buat Mbah Rois. Beliau ini adalah seorang pejuang pangan. Petani tahu betul, setelah hujan badai pasti ada pelangi. Jadi nih, Mbah, saya kebetulan dapat amanah untuk meneruskan kepada petani-petani hebat. Iya. Salah satunya itu adalah Mbah Rois. Barakallah. Mbah Rois asal Lamongan yang merantau ke SP1, bermukim di lokasi transmigrasi dan bersiap membuka alas. Ini ada amanah Biar 200.000 gitu. buat panjenengan, monggo diterima. Ya. Buat nambah-nambah. Barakallahu Terima kasih, Mbak. lahu wa baraka laka ahlaka wa alahum. Amin. Jadi ini namanya termasuk manusia berlomba-lomba mencari surga. Surga itu bagi orang yang sedekah. Iya. Lah, sedekah resep agama itu tidak hanya harta benda, satu itu fisik. Semua kita sodako. Lah, sodako itu as-sakha qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannat. Tahu, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, akhir hayatnya nanti masuk surganya Allah. Amin. Lah, RCTI-nya kita berjalan Iya. karena kita ini
juga mendapat amanat yang hubungannya kita bertani. Wah. Kita tani agar semangat pemerintah memberi bantuan. Jadi bertani Bantuan. supaya pemerintah semangat ngasih bantuan, Pak. Iya. Wes, luar biasa. Begini bantuannya, Pak, lahan kamu tanami, kamu rintis yang bersih, lantas ditanami. Mulai awal Bapak ngerintis, itu dikasih uang yang 1 hektarnya 2,5 juta. Nah, 2,5 juta itu membersihkan hutan, termasuk tanah Kalimantan itu habis ditanami 1 panen itu sudah menjadi hutan kecil. Lah seperti inilah, seperti ini rumputnya yang semaknya ini, seperti ini. Jadi ini akan dibuka menjadi lahan pertanian, Mbah ya. Ini barusan aku bakar. Kemarin itu nggak bisa dibakar karena masih basah. Sekarang ada panas yang kuat. Alhamdulillah sedikit yang rumpun tadi bisa bersih. Lah ini bilangnya yang berwajib memberi bayaran saya, lahan saya disuruh membersihkan, aku dikasih bayaran, disuruh tanam, hasilnya saya ambil sendiri. Kok dikasih bayaran terus, enak ya? Luar biasa pemerintah. Luar ya. biasa pemerintah ini. begitu sayang sama Mbak Rois. Iya. Jadi Makanya program Bapak Presiden siapa? Prabowo ini sangat berharga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat kita, jejaknya apa yang dilakukan umatnya dipantau. Kita aja mau tahu negara Eropa, mau tahu ibadah haji, jamaah haji, cukup di HP kok. Makanya ya seperti itu contohnya. Oke lah Mbah, mantap Mbah. Jadi sudah berapa hari nih Mbah dibersihkan lahannya nih? Oh ini mulai pertama 1 bulan. Sudah 1 bulan. 1 bulan. Jadi dalam setahun terakhir ini belum pernah diolah lagi. Sudah Nah, berapa lama ditinggalkan lahan? Selama saya tinggal karena aku sakit ini sakit. ada 3 tahun lebih. Sebelum sakit itu sudah bongkor 3 tahun. Ditambah aku sakit 4 tahun. Jadi 7 tahun ini bongkor. Makanya hutan kecil-kecilan ini masih ada yang sisa yang pohon tidak aku bakar ini. Enggak, terakhir kemarin tahun 2020 Mbah, saya. Nah, dari situlah. Oh, dari situ ya. Jadi Dari sudah- situ 3 tahun terus aku nggak kerja. Oh, karena sakit itu Mbah. Nggak sakit. Habis itu kan apa? Tapi dengar-dengar katanya sempat tanam bawang merah juga. Ya di sana. SP3 Habis itu ke SP3 nggak aku tanami. Terus tinggalkan. ke SP3 aku ke Jawa, dari Jawa sakit. Di Lamongan? Lama. Di sini. Makanya saya diuji alhamdulillah walaupun sakit 2,5 tahun masih sedikit, hanya sebentar aja. Oh. Jadi rencana Jantung Oke. sama paru-paru. Oke, jadi rencana ini nanti mau ditanamin padi semua ya. Iya ini Untuk sudah lahan ukuran berapa ini, Mbak? aku semikan 3/4. Oh, 3/4. Iya. Luar biasa. Tapi 2 lahan. 2 lahan ini 3/4. Ya 3/4 itu 1,5 hektar. Oke. Sampai sana itu yang semak hutan itu masih ada itu yang belum dirintis. Oh, jadi baru dirintis kembali setelah hampir 5 tahun tidak dikelola ya. Lah ini yang lahan saya, yang saya bakar ini ada asap-asap ini. Jadi batasnya kelapa itu lahan saya sendiri, terus lahan yang sebelah baratnya itu lahannya orang. Tapi tidak apa-apa dikelola. Karena pemerintah butuh bersihnya walaupun nggak Bukan lahan dewe. ya nggak lahan aku sendiri bisa dikerjakan. Yang nanggung pemerintah masalah jawaban saya juga siap menjawab karena bongkor kalau nggak dikerjakan menjadi sarangnya tikus. Jadi ingat nggak pertama hasil pertaniannya Mbah Rois di sini yang saya panen dulu, ingat nggak apa? Itu bawang sama ya cuma bawang lah. Padi itu untuk apa Yang makan sempat saya cukup. bawa pulang kemarin apa kira-kira Mbah? Masih ingat nggak?
bawang daun sama jagung centel atau Iya, atau cantel. gandum. Iya, betul. Kalau Sekarang saya Kemarin tanam ada lagi. pondok kemarin di situ Iya, kan? Enggak, saya tanam di itu pematang yang oh, paling baru ujung itu. sana. Iya. Oh, Nanti ada ke sana. coba kita jalan-jalan ke sana. Iya, itu ada Ini ada tanamannya jalanan nanti sana ya? biar kita lihat itu kan dari Jawa kemarin. Oh, Nanti gitu. kalau dilihat dari sana itu Jauh-jauh ke Jawa cuma bawa cantel, wah. saudara saya yang kasih, saudara IP, ipar lah. Saya sempat tanam itu dulu, Mbah. Rencana mau tanam lagi kalau ada mau buahnya tanam nanti. lagi masih ada sisa bibitnya. Kalau hanya 5 pohon atau 10. Mbah, ini dapat jembatan eksklusif loh. Ini jembatan ulin loh ini, Mbah. Oh iya, ini kemarin aku pas kesini semak nggak. Aku kira jembatannya sudah nggak ada. Ternyata masih Karena ada. apa? Rumpun dari rayutan itu. Soalnya dari semak itu bisa jabuk juga, tapi ulin ya nggak apa-apa, Iya, masih iya. tahan. Nah, ini jalan umum, tapi ya seperti inilah. Tapi nanti kirinya tuh bisa ditanamin jagung kan, Mbah ya? Oh, kalau di jalan saya nggak berani. Oh, gitu. Kenapa, Mbah? Nggak berani karena umum. Hmm. Ya, berani tapi ya selain Kan maksudnya untuk ngerawat, Mbah. iya selain apa? Soalnya kita itu ya ingat itulah tadi dari tuntunan Al-Qur'an. Saya pikir RCTI lagi, Mbah. Antum tazra'unahu ahmunakhnu zari'un tadi lah. Iya. Jadi tidak hanya nama RCTI-nya. Rame-rame cinta iman. Iya, sekali-kali Kaltara TV, Mbah. Iya. Oke, baik Sobat Survivor. Jadi, Nah, Mbah sekarang Rois, itu imannya kepada seorang istri dan uang. Kalau nggak ada uang, imannya itu kambang. oh gitu, Mbah ya? Iyalah. Saya pikir dengan gak ada uang malah rajin berdoa supaya ada uang, Mbah. Oh, itu 1001. Oh gitu. Orang yang masih disebut ulama aja masih memikir uang. Seperti ulama-ulama yang viral itu juga ada sedikit banyak hatinya untuk uang, karena wala tangsa nasibaka fid dunya ma'rufah. Janganlah kita tinggal kehidupanmu di dunia ini, sebab kehidupan di dunia itu ya baik juga. Jadi, Mbah, Ma'rufah. ini ditanam cantel ini, Mbah. Iya, Bukan jagung. ya jagung centel namanya. Oke, jagung cantel ya. Oke. Buahnya di atas, Buahnya di sebelah atas ya, Mbah seperti ya? padi, tapi besar. Oh, gitu. Nantilah kalau ini berbuah ya, saya beli Nah, nanti. ini dikasih saudara saya Ah, yang namanya Haji Komaria. wah. Lah, Dibawa Haji dari- Komaria itu selalu memikirkan aku punya apa aja, lebih-lebih kalau saya tani ini ada bibit apa dikirim ke sini. Nah, Nah, sekarang nanti ini mau dikasih sapi, Mbah, sepanjang pelihara di sini. sepanjang 75 meter ini satu baris. Coba diarahkan sana. Oh, nih satu. Oh, Satu panjang. baris begini suburnya. Nah, ini Lek Haji itu kalau melihat tahu ini pemberiannya, aku bersyukur, karena syukur itu anjuran. Siapa yang bersyukur tidak akan kufur. Siapa yang kufur akan masuk lubang kubur, disiksa hancur. Luar biasa, Mbak Rois. Mbak Rois, ngomong-ngomong, lahan panjenengan ini kalau kita lihat ini ekstrim banget loh. Di sini tuh ada sungai alam yang enggak. Iya, yang ini. Wah, tuh ngeri banget kan? Itu. Tuh, airnya enggak putus-putus. Kemudian di sini juga ternyata sudah mulai jebol. Iya, ini tadi pasang besar. Wow. Pematang, nah, kalau lihat dari sungai. Jangan bangga berkebun sawit kalau masih pakai pupuk subsidi. Ke sini ada 5 meter tingginya dari dalam sungai. Berarti di sini banyak ikannya ya?
Ini gabus. Ya, Itu masih campur. lahannya panjenengan ini? Banyak, iya. Masih lahan panjenengan ya? Itu kelapa itu. Nah, dari 2 lahan, yang kelapa ini punya saya batasnya. Sebelah baratnya kelapa ini punya tetangga kita. Namanya Pak Anis. Baswedan. Nah, Pak Anis entah Baswedan, entah habis wedang nggak jelas. Pokoknya dipanggil Anis aja. Nah, banyak ya tanam padi sini ya Mbah ya? Iya. Nah, aku ntar dulu. Oke, Sobat Survivor, jadi kita sudah melihat lahan dari Mbah Rois setelah sekian lama. Akhirnya beliau kembali bertani di sini. Jadi pertemuan dengan Mbah Rois ini sama sekali tidak terencana. Kita datang dan melihat beliau sedang kembali membereskan lahan. Cuman sayangnya hari ini saya nggak melihat Mbah Putri. Mbah Putri kemana toh Mbah Rois? Oh, Mbak Putri sekarang mulai hari lusa ke Tanjung karena menantu saya yang perempuan, anak saya yang Halimi itu istrinya melahirkan di rumah sakit. Oh gitu. Jadi kemarin hari Kamis Heeh. ke Tanjung sampai sekarang karena sedang lahir cucu saya atau cucunya istri saya. Mbah, ini kan saya perhatikan dari ujung tadi saya datang sampai ke sini sangat jarang sekali saya menjumpai anak muda yang melanjutkan usaha pertanian warga transmigrasi di lokasi ini. Artinya ke depan kemungkinan anak-anak transmigran sudah tidak banyak yang menggeluti dunia pertanian. Makanya kalau aku dimasukkan rekaman ini, insya Allah kalau viral, keluarga saya yang di Jawa itu yang nggak punya masa depan, punya hanya rumah untuk duduk, berbaring duduk atau tempat istirahat. Lahan kerjanya nggak ada, cari-cari, kadang sehari dapat yang nggak, lebih-lebih kebanyakan yang nggak punya masa depan, pencarian ekonomi itu ikan atau di sungai, ya sungai-sungai kecil, bukan laut-laut yang seperti sini. Masih banyak ikannya. Kalau di sana ikan itu terbatas. Kalau waktu banjir selama 4 bulan paling lama itu bisa mendapat belanja, cari uang dari ikan. Habis itu kemarau, sungai sudah kering. Nah, terus kalau di sini gimana? Kalau di sini sejak saya masuk, jatah dikasih makan 1,5 tahun itu sudah tanam, dapat 6 bulan sudah panen, bisa makan. Lain dari di Sumatera juga, di Sumatera itu habis jatah nggak bisa panen, cuma singkong sama jagung. Kalau di sini padi, masalah jagung nggak bisa tapi padinya yang bisa. Lah, jangka panjang yang seperti ini bikin pemateng atau kalau dibilang tambak di sini empang atau perikanan galengan. Lah kalau sudah dibikin galengan, air nggak bisa masuk di lahan, bisa tanami jagung. Kalau nggak bisa semuanya ya digulut-gulut. Kalau ada gulutannya singkong, seperti itu. Yang di tengah itu ada pisang, ya dibilang hidup, nggak ada buahnya karena kurang normal. Itu setiap hari acap, tenggelam air, dan lagi kelapa aja nggak mau berbuah. Jadi anak-anak mudanya tidak melihat ada peluang untuk mengembangkan usaha pertanian gitu ya di sini ya? Belum ada. Selama ini cuma orang tuanya yang rajin dan istilahnya maksa namanya orang tua. Dibilang nggak maksa ya namanya anak itu perlu pendidikan. Oke, jadi harus keluar dari lokasi ini ya. Tapi bagi saya perlu pendidikan itu satu adalah pengetahuan agama atau ilmu lah.
Iya. Jadi selagi masih mencari ilmu, aku kerja ini nggak melihat sama anak, aku nggak dibantu, nggak. Saya pikir sebelum punya anak juga makan, sebelum punya anak ya nggak ada bayaran, ya mencari ya makan ada yang tetap saya makan. Oke. Anak 6 itu yang mati 1, semua memasukkan pendidikan di sekolah-sekolah SD atau MI atau sampai SLTA, bahkan kuliah. Yang kuliah itu hanya 1 yang bisa nempuh sarjana. Alhamdulillah yang namanya Abdul Halim ini habis kuliah di Jawa, Mojokerto, sekarang sudah menjadi PNS. Namanya siapa, Mbah? Abdul Halimi. Wah, kayak nama anak saya. nama orang tua saya. Nama Abdul bapak saya. Halimi. Oke. Tugasnya di Bunyu. Oh, gitu. Ya, menjadi Baik, Mbah. Jadi di Kejaksaan. Oh, sudah di Kejaksaan, luar biasa. Ya. Mantap. Jadi, Mbah, kita sudah lihat lahannya, kondisinya seperti Ya. ini. Kita boleh sambil Nah, jalan-jalan ini. ke sana lagi. Apa lagi yang mau dikasih lihat, Mbah? Lah, sistemnya Sistem apa itu, Mbah? lahan kena banjir setiap hari, pasang masuk. Lah, itu caranya dikasih pipa. Pipa dikasih pintu, kalau keluar bisa keluar. Kalau masuk nggak bisa, itu tertutup seperti klepnya Alkon atau pompa air yang besar-besar itu, yang otomatis. Jadi aku bikin semua. Jadi sebuahnya pipa itu aku bikin sendiri dari kaleng cat yang kecil itu, dan obat-obat racun yang 1 literan aku sambung-sambung. Oke. Karena tanahnya itu nggak murni tanah, campur gambut, nanti bisa rusak. Oke. Nanti bikin lagi. Iya. Nah, itu. Jadi kreatif Mbahnya ya. Luar biasa. Iya. Mbah Rois. Jadi kalau ada Mbah Roib di SP10, ada Mbah Rois di SP1. Nah, ini aku rencana mau bikin perahu dari Gabus. profil. Oh, dari profil. Boleh. Aku tolong sama Pak Rival, Hah? kalau ada profil yang nggak layak dipakai atau sudah rusak, tolong dibelinya, nanti aku ganti. Oh, gitu. Ya, nanti kan Terus nanti bikin murah-murah. perahu. Hah? Pernah bikin perahu sebelumnya dari profil? Loh, enggak. Kita di sini di Jawa itu perahu paralon, tapi profil itu bisa juga. Tapi maksudnya panjenengan pernah bikin kah atau gimana? Atau nanti suruh orang bikin? Enggak, aku sendiri. Lah bisa tak? Aku di Jawa itu tukang perahu panggilan terus karena nggak punya modal. Oh, Nggak gitu. punya modal. Jadi di Jawa itu kan semua Maksudnya tukang mayoritas perahu perahu jati. Maksudnya tukang perahu tuh panjenengan bikin perahu atau? Iya, Wah, bikin. dari jati. Iya, ya pokoknya dari kayu di Jawa itu. Sampan umumnya mungkin ya? itu, umumnya itu dari jati. Lah yang jati itu beberapa tahun, puluhan tahun itu ada yang rusak. Rusak dari kapinya yang samping. Kadang-kadang 1 lembar, kadang-kadang 2 lembar. Itu aku bongkar. Tapi menghabiskan alat karena ada paku-paku itu, geraji, sompal, pahat, banci. Oh, bekas-bekas jati gitu ya dipakai? Iya, aku juga sempat pernah jadi modin di Gelaga, Molding di daerah Kecamatan Gelaga. di Malamongan itu ya? Nah, itu bikin perahu, undangan bongkar pasang perahu. Lah, sampai-sampai bapak-bapak yang nonton aku kerja itu, oh Pak Modin ini serba bisa, memperbaiki apa aja bisa diperbaiki. Luar biasa. Memperbaiki manusia, memperbaiki rumah, memperbaiki perahu. Lah, saya pernah juga tukang rumah diundang menambah panjangnya dapur. Lah, sampai
Orang yang tahu itu memperbaiki rumah, memperbaiki perahu. Lah kita itu jangan hanya minta diperbaiki rumah dan perahu atau dunia yang kita miliki. Kita harus memperbaiki RCTI-nya. Rame-rame cinta iman. Jadi keimanan kita ini kita perbaiki. Setidak-tidaknya setiap hari mengingat Rasul, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kan gitu. Baik. Luar biasa, lengkap sekali penjelasan Jadi, Mbah Rois la ini. ilaha illallah kita baca, la ilaha illallah hawalaina khisarun Muhammadur Rasulullah kuflan wa mismaron. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qaulan wa fi'lan. Nah, akhirnya qaulan wa fi'lan kepada Allah, kepada Rasul menyatakan syahadat itu tadi. Jangan sampai qaulnya aja, saya iman la ilaha illallah, saya iman asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lesannya jadi qaulan dari ucapan, wa fi'lan dan perbuatannya. Lah perbuatan fi'lan itu tadi sholat. Makanya sholat itu juga kerja. Saya bertani kerja, makanya CUT, cara usaha tani. Cara usaha tani itu kerja kepada manusia, negara, kerja kepada Allah. Kepada Allah kok kerja? Apakah dibayar? Dibayar, Allah membayarnya. Innallaha ashtara alal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim. Allah membeli kepada semua manusia dengan tubuhnya. Dengan seluruh tubuh dibeli. Kalau tubuhnya itu diarahkan kepada Allah, dibeli. Terus hartanya bi amwalihim. Hartanya ada masjid dibangun, ada jalan dibangun, ada orang yang nggak makan dikasihkan. Nah itu nanti dibeli Allah. Bi anna lahumul jannah. Bayarannya apa? Surga. Itu yang pasti di dunianya dikasih berkah. Oleh karena itu marilah kembali kepada tuntunan kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang Muhammadar Rasulullah itu sebagai tuntunan kita yang membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan matahari, ke jalan rembulan. Lah, kita hidup mengalami seperti rembulan. Nggak bisa seperti matahari. Selama hidup saya, lahir sampai sekarang, matahari nggak pernah berkurang, nggak bertambah bulatnya. Tapi kita harus mencontoh rembulan. Rembulan itu bagaimana? Kalau sedang usia muda, giat, kuat. Kalau sedang usia seperti saya ya, dibilang kuat ya gimana? Dibilang nggak kuat ya masih hidup. Makanya semua orang itu kekuatan kepada otaknya yang diberi Allah. Nggak bisa mengangkat besi 10 ton. Kita punya akal. Besi itu kalau diangkat jatuh, tapi bisa terbang. Pesawat. Mengangkat 10 ton pakai pesawat. Namanya kuat karena akalnya. Lah, dari itu cara usaha tani kerja kepada Allah, kita minta kepada Allah juga melakukan sunnah Rasulullah. Baik. Lah, oleh karena itu sekarang kita akhiri minta berkahnya Rasulullah dengan sholawat ya Rasulullah ila akhiri, yang nadhoman akhirnya itu bisa Pak mengikuti. Rabbi famfa'na, ayo. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim
minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Baik Sobat Survivor, luar biasa Ya. Mbah Rois sudah memberikan banyak lebih dari kuliah 7 menit lah pokoknya. Jadi beliau sudah berbagi cerita, juga berbagi ceramah dari Nah, lahannya. ini siapa saja yang melihat atau mendengar, Allah selalu memberi petunjuk atau maunanya lewat hatinya, karena Allah melihat dari semua hambanya itu di dalam hati. Amin. Hatilah itu yang bisa membawa kita kaya. Kaya itu di dalam hati, tapi hatinya harus ada ilmu. Makanya Rasulullah, kamu mau hidup dunia, pakailah ilmu. Nah, lantas kalau aku mau masuk surga bagaimana? Ya juga pakai ilmu. Kalau mau akhiratnya enak. Lah, kalau mau enak akhiratnya pakai ilmu, nggak punya ilmu, ikut kepada ulama. Ulama melakukan apa kita ikuti aja, nanti di bawah sama ulama. Baik, luar biasa Mbak Rois sudah berbagi cerita dari lokasi ini. Kita doakan Mbak Rois bisa Amin. segera merampungkan lahannya yang masih penuh perjuangan di lokasi ini Sobat Survivor. Jadi lahannya nanti bisa ditanami padi dalam waktu dekat. Bulan 8 nanti mereka akan tanam padi secara serentak di lokasi ini, dapat dukungan pembersihan lahan dan juga bibit dari pemerintah. Kita doakan tetap semangat beliau, diberikan kesehatan dan juga warga-warga lainnya. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Tuntas lahan, tuntas harapan. Ikuti terus cerita kami, petani transmigrasi, di YouTube channel Asian Survivor.